Kasihlah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan menuntun kita semua, pria Bapa Jemaat Geming Bukit Karang Batu Kota, untuk datang menikmati persekutuan dengannya. Marilah dengan sukacita iman kita memuji dan memuliakan Dia yang selalu berkarya dalam kehidupan kita. Sambil berdiri, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hari Ini. Kita habiskan ibadah ini, ibadah pria kaum bapa Jemaat Bukit Karmel Batu Kota, ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera kepada kamu yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jemaat Tuhan yang berkati, mari kita membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Bapa di sorga. Di malam ini pria kaum Bapa Bukit Karmel Batu Kota boleh melaksanakan ibadah baik di rumah Tuhan ini maupun di rumah kami masing-masing. Dalam kuasa dan pekerjaan Roh-Mu yang terus Engkau menguasai kami semua, sehingga setiap perkataan firman yang boleh kami baca dengan bersama di malam ini akan menuntun dan memotivasi kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Demikian bagian firman yang boleh kita baca dengan bersama di malam ini. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, pria Bapak yang ada di rumah, kolom 1 sampai kolom 15. Mari kita ikuti perenungan ini secara bersama. Kita menenangkan hati pikiran kita, agar supaya apa yang kita baca kita dengan bersama, kita simak bersama-sama, untuk menjadi aplikasi iman bagi kita semua sebagai keluarga, sebagai pribadi, dan lebih khusus sebagai imam kepala keluarga dalam hidup rumah tangga kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang diberkati, malam ini kita bersyukur kepada Tuhan walaupun tidak seperti biasanya kita berkumpul dalam persekutuan pria kaum Bapa, di mana kita saling menyapa, bertetapan dan berjabat tangan. Tapi sesungguhnya sesuatu yang sangat berharga bagi kita adalah bagaimana kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, walaupun memang ibadah kita pada malam ini lain daripada yang lain sebagaimana kita adakan biasanya di setiap hari Selasa, di setiap bulan. Tapi kita sungguh percaya bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus hadir bersama-sama dengan kita dalam kuasa pekerjaan Roh-Nya yang kudus, senantiasa berikan keteguhan iman bagi kita semua, dan Dia senantiasa membawa kita, merangkul, mendekati kita dengan kasih sayang yang tidak terbatas dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga kita. Dengan seizin Tuhan, apa yang sementara kita alami di saat-saat ini, termasuk jalannya COVID-19, kita boleh melihat begitu banyak gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, baik secara perorangan pribadi maupun lewat lembaga sosial ataupun lewat pemerintah, untuk membantu saudara-saudara kita yang kena dampak COVID-19. Memang usaha dan upaya ini adalah bagian dari implementasi iman sebagai orang percaya, bagaimana keprihatinan dan kepedulian kita untuk melakukan segala sesuatu dengan rasa syukur dan dengan rasa sukacita iman, karena apa yang dilakukan itu adalah bagian dari ekspresi iman yang sesungguhnya kepada Tuhan, yang di dalamnya terkandung maksud bahwa semuanya itu dilakukan dalam kemurnian dan ketulusan hati yang sangat dalam. Nah, itulah sebabnya belajar di kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai 14 ini, bagaimana kita belajar di cerita bahwa sesungguhnya Raja Ahasveros, dia memiliki catatan khusus dalam sejarah kerajaan. Pada saat itu bahwa ada seorang yang bernama Mordehai. Dia adalah pegawai istana yang sangat berjasa untuk keselamatan Raja Ahasveros. Namun dia tidak mendapat penghargaan. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar dan mau bertanya, sebenarnya siapakah si Mordehai itu yang
katakan oleh Raja Ahasveros yang nantinya menjadi catatan tersendiri dalam catatan sejarah kerajaan pada saat itu. Mordekai adalah seorang dari suku Benyamin. Ia hidup sebagai orang buana dari Yerusalem pada masa pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka lebih cenderung memilih hidup dan tinggal di Persia. Walaupun memang dalam keadaan situasi kondisi pada saat itu memang tidak menjamin secara utuh dalam kehidupan mereka, tapi mereka mungkin lebih aman di Persia. Ya, mungkin Persia sekarang ini dikatakan dengan sebagai negara Iran. Memang jasa Mordekai adalah sangat luar biasa karena ia memiliki andil yang cukup. Dia memberikan berita-berita yang jelas dan konkret kepada raja. Nah, berita disampaikan tidak secara langsung kepada Raja Ahasveros, tapi dia melalui Esther. Karena Esther adalah seorang ratu yang terpandang pada saat itu, dan berita itu adalah menyangkut rencana jahat dari dua orang sida-sida penjaga pintu istana, yaitu Bigtan dan Teres. Rencana mereka adalah mau membunuh Raja Ahasveros, dan hal itu diketahui oleh Mordekai. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, siapakah Esther sebenarnya? Esther, nama aslinya adalah Hadasa, anak dari Abigail. Ia adalah seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh Mordekai dan dianggap oleh Mordekai seperti anaknya sendiri karena dibesarkan oleh Mordekai, dan Mordekai adalah paman dari Esther. Esther adalah pribadi yang sangat dekat pada Mordekai, dan ia adalah seorang perempuan yang betul-betul memiliki kepribadian yang sangat baik. Ia bertumbuh dalam kerohaniannya, dalam pendidikan Mordekai lewat ajaran iman Yahudi. Ia adalah perempuan yang sangat cantik. Ia sangat ramah. Ia memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Dia dikenal dengan baik hati. Oleh sebab itu, ia beroleh kasih sayang dari Raja Ahasveros dan menjadikannya sebagai ratu di kerajaan Persia. Ini luar biasa, Esther. Selain dia cantik, molek, dia memiliki kewibawaan, memiliki kecerdasan dan pengetahuan, dan keimanan, dan memiliki integritas yang tinggi. Saudara kasih dalam Tuhan, dari kitab Esther ini kita dapat melihat bagaimana Allah memimpin Esther sebagai orang Yahudi menjadi ratu dan dapat melindungi segenap umat atau orang Yahudi, karena dia adalah seorang ratu. Dalam sistem kerajaan pada saat itu, yang boleh menjumpai raja hanyalah orang yang berkenan kepada raja, ya termasuk Esther. Dia menyampaikan sesuatu yang disebut Mordekai tentang rencana jahat dari dua sida-sida ini, yaitu Bigtan dan Teres.
Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dengan terbongkarnya persenggokolan untuk membunuh Raja Ahasverus, maka sepatutnya Raja memberikan penghargaan bagi Mordekai karena dari dialah diketahui tentang rencana itu. Jadi sepatutnya Raja memberikan penghargaan bagi Mordekai karena rencana pembunuhan itu diketahui. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ketika Raja Ahasverus memikir-mikir tentang hal itu, maka ia melihat, dia memanggil Haman. Dia termasuk pejabat tinggi dalam kerajaan pada saat itu. Ia memberitahukan kepada Haman tentang rencana apa yang terjadi dalam kehidupan kerajaan pada saat itu. Tapi juga bertepatan dengan hal itu, Haman menghadap raja untuk menyampaikan bahwa dia akan menghukum Mordekai. Belum sampai pada maksudnya, Haman disuruh oleh Raja Ahasverus untuk menyampaikan bentuk-bentuk penghargaan yang harus diberikan kepada seseorang yang dikatakan berjasa dalam kerajaan pada saat itu. Saudara kasih dalam Tuhan, Haman adalah, saya katakan tadi, pejabat tinggi pada saat itu. Ia memang belum tahu persis bahwa apa yang dimaksudkan oleh Raja Ahasverus tentang bagaimana rencana untuk memberikan penghargaan itu kepada Mordekai. Karena sesungguhnya sebagai seorang pejabat tinggi menganggap penghargaan itu hanya diberikan kepadanya sebagai pejabat tinggi yang akan Haman dengan segala ambisinya yang gila hormat. Dia memiliki kepribadian tidak baik. Ia selalu ingin dihormati, disegani oleh siapapun. Dan apa yang dimaksud oleh Raja Ahasverus untuk memberikan penghargaan dalam kata hatinya atau dalam pikirannya, Haman terlalu percaya bahwa sesungguhnya penghargaan akan diberikan kepadanya. Tapi apakah demikian? Tidak akan mungkin demikian. Karena Haman berpikir bahwa penghargaan diberikan kepadanya, maka dia mengusulkan penghargaan yang sangat istimewa untuk diberikan bagi mereka yang layak untuk menerimanya. Usul itu diterima oleh raja dan langsung memerintahkan kepada Haman untuk merealisasikan usul yang disampaikannya itu. Nah, saudara-saudara, usul itu kalau kita baca dari bacaan tadi, kita mulai dari ayat yang ke-8. Bagaimana Haman mengusulkan penghargaan diberikan kepada orang-orang yang patut dihargai. Mulai ayat yang ke-8 pasal 6 kitab Ester. Ini usul dari Haman, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Jadi orang yang dihargai itu akan diberikan kuda dan diberikan mahkota. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan
lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Jadi raja akan memberikan penghargaan kepada orang yang berkenan diberikan penghargaan itu, seperti Yusuf Haman ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Usul dari Haman memang luar biasa karena dia menyangka dialah yang akan menerima penghargaan itu. Nah, inilah seorang Haman dengan segala kesombongan dan kecongkakannya, karena dia mengharapkan sesuatu di luar harapan yang sebenarnya. Jemaat Tuhan yang diberkati, seorang Mordekai tidak mengharapkan penghargaan. Jadi dia tidak mengharapkan penghargaan dari ketulusan dan kemurnian hati untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi seorang raja Ahasveros. Karena bagi Mordekai, yang penting ia telah melakukan kebenaran dan ketulusan hati. Artinya segala sesuatu yang dilakukannya adalah dalam rangka bagaimana dia harus mengimplementasi kasih itu dalam wujud nyata sebagai orang yang sungguh-sungguh mau melakukan tugas tanggung jawabnya dengan kemurnian atau dengan ketulusan hatinya. Mordekai tidak mencari nama. Dia tidak ingin dihargai, dihormati oleh siapapun. Mordekai tidak seperti itu. Tapi Mordekai hanya melakukan sesuatu yang betul-betul dikerjakan dengan ketulusan dan kemurnian hatinya. Jemaat Tuhan yang diberkati, Haman yang membenci Mordekai dan telah menyiapkan, ya bahasa hari ini sebenarnya gantungan, untuk disiapkan. Bagaimana itu disiapkan untuk Mordekai? Tiang penyola itu disiapkan untuk Mordekai dari ungkapan bahasa kitab dia 50 hasta. Mungkin kalau diterjemahkan dalam meter itu berarti di sekitar kurang lebih 22 meter sekian. Setinggi itu disiapkan oleh Haman untuk Mordekai. Tapi apakah kesiapan itu benar-benar untuk menghukum mati Mordekai lewat tiang yang berdiri kuat di halaman rumahnya itu? Bacaan firman ini mengatakan bagi kita, kalau kita belajar kitab Ester, bukan dari hanya pasal 6, tapi seterusnya sampai 7, bahwa sebenarnya apa yang disiapkan oleh Haman ini bukan untuk Mordekai, tapi dia menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Karena bahasa orang-orang Manado, siapa yang menggali lubang, dia akan masuk kepada lubang. Siapa yang menjerumuskan seseorang untuk masuk yang jahat, dia akan menerima konsekuensi dari masuk yang jahat itu. Maka itulah seorang Haman. Jadi apa yang menjadi rencana oleh Haman untuk akhir dari hidup Mordekai, semuanya itu tidak tercapai. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, memang seorang Haman sangat membenci Mordekai karena Mordekai dia tidak sama sekali menghargai dan menghormati Haman. Karena Mordekai beranggapan yang dihargai dan dihormati hanyalah satu, yaitu Allah.
Allah yang adalah menciptakan alam semesta jagat raya. Nah, itulah sebabnya semakin Haman menaruh kebencian kepada Mordekai, akhirnya tiang penyulah yang disiapkannya, yang saya katakan tadi, berakhir dalam mengakhiri kehidupannya sendiri. Dan itulah kisahnya yang boleh dialami di tengah-tengah kerajaan Persia pada saat itu. Jemaat Tuhan yang diberkati, Bapak yang ada di rumah, kolom 1 sampai di kolom 15. Kita harus akui bahwa tidak selamanya ketika kita melakukan kebaikan kita mendapat penghargaan dan pujian. Tapi satu hal yang penting bagi kita adalah segala sesuatu yang kita lakukan bukanlah hanya semata-mata menyenangkan seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kita lakukan adalah hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Memang kita berupaya dan berusaha untuk melakukan hal yang baik selama kita masih hidup. Dan itulah yang kita harus lakukan. Sebagaimana ungkapan Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sekali lagi apa yang kita lakukan ini jangan kita sepertinya menanti dan menunggu penghargaan dari orang-orang di sekitar kita, sedangkan kita telah berbuat baik. Orang bilangnya baik, orang berbuat jahat, orang bilang baik. Realita ini yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai persekutuan, kehidupan bergereja, berjemaat. Karena tidak semua orang cara pandangnya sama dengan cara pandang kita. Banyak orang memandang sesuatu dari kacamata negatif. Orang bilang negatif thinking. Kadang orang memandang sesuatu dari kacamata yang positif. Dan itu memang sudah ada dan mengangkat dalam hati pikiran kita. Seperti terprogram dalam otak kita. Bahwa kita tidak mau melihat sesuatu yang baik. Karena kita selalu melihat dari kacamata negatif. Nah, cara dan pola berpikir seperti ini adalah mematikan mindset kita. Kita tidak berkembang untuk maju ke depan. Kita yang terkungkung pada situasi kondisi yang sementara kita alami, kita tidak mau bergerak maju. Kita lebih ingin untuk melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Serah kasih dalam Tuhan. Memang dalam kehidupan ini kita harus akui bahwa Allah sementara berkarya dalam kehidupan kita. Karya penyelamatan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bukan hanya temporer, bukan hanya tempo-tempo orang berbilang, bukan hanya sesat, tapi karya penyelamatan Allah bagi kita dia adalah berlangsung seterusnya selamanya. Dan itulah karya Allah dalam firman-Nya, bahwa sesungguhnya firman Allah adalah kekal. Selama kita menikmati firman Tuhan, selama kita masih memahami firman Tuhan, dalam kondisi seperti itu kita masih memiliki pengharapan untuk hidup dalam perjuangan untuk berkarya, melakoni segala tugas tanggung jawab dan pekerjaan kita
sebagaimana tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan bagi setiap pribadi. Apalagi orang sebagai pria bapa yang adalah imam di tengah-tengah keluarga untuk senantiasa berperan. Kita memiliki wibawa keimaman dalam hidup rumah tangga keluarga kita. Dan disinilah kita akan membuktikan kita sebagai seorang figur pemimpin yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab tanpa pamrih. Dan itulah kita sebagai pria kaum bapa. Itulah sebabnya sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, kita selalu memiliki pengharapan bahwa firman Tuhan berucap bagi orang semua dalam Roma pasal 8 ayat 8, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun orang terhimpit dalam berbagai persoalan, dalam situasi kondisi yang terkadang orang tidak mampu untuk keluar dari kungkungan kondisi yang tidak layak bagi kita, tapi orang memiliki pengharapan bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang memiliki jagat raya yang dari ciptaannya, termasuk manusia adalah ciptaan Allah yang termulia. Itulah sebabnya ketulusan orang percaya hendaklah ada dalam segenap kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengimani dan menaruh percaya serta memiliki keyakinan dalam kehidupan kita sebagai keluarga, dalam hidup kita sebagai gereja berjemaat, berbangsa dan bernegara, bahwa sesungguhnya hal itu menjadi daya dorong bagi orang supaya di hari-hari hidup ini kita selalu melakukan hal yang menyenangkan. Bukan berarti kita mendapat pujian, tapi seperti itulah kita. Kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan siapa-siapa. Surga kasih dalam Tuhan. Dalam keyakinan kita semua, kita sebagai pria kaum bapa, Allah menghendaki kita semua untuk berkarya. Allah menghendaki bagi kita semua sebagai umatnya untuk memberdayakan segala potensi yang ada dalam kehidupan kita. Potensi itu menyangkut sumber daya alam, sumber daya kita sebagai manusia. Bagaimana kita memperdayakan semua itu dalam rangka kehidupan kita dan keangkanan kita sebagai orang yang diberikan kesempatan untuk hidup, bukan hanya untuk masa kekinian, tapi kita akan hidup masa keangkanan. Makanya orang yang berpikir selalu hidup, kita cuma hidup sementara, dia tidak akan mungkin menuju kepada hal-hal yang menyangkut keangkanan. Karena hidup ini adalah hidup sebagai hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu sebagaimana Tuhan kehendaki. Maka selama kita diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini adalah lakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita pergi dan kita berada, gunakan segala potensi yang ada pada kita. Jadikanlah kita sebagai pribadi yang betul-betul hidup, mau dibaharui dan mau membaharui. Dan itulah gereja. Dan kalau kita mau berpikir seperti itu berarti kasih karunia anugerah Allah bagi kita adalah menjadi bagian dan milik kita, bukan hanya pada saat ini, tapi pada saat yang akan datang. Biarlah ibadah pria kaum bapa pada malam ini sebagai pria kaum bapa yang ada di rumah kolom 1 sampai kolom 15
Saya percaya semua mengikuti ibadah ini. Biar kita sebagai Bapa Bapa semakin menaruh keyakinan, menaruh percaya bahwa kita akan melakukan segala sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan mengharapkan pujian dari siapa-siapa. Yang dipuji semua adalah Tuhan, adalah pemilik kehidupan. Dialah satu-satunya yang nantinya akan memberikan anugerah yang tak terhingga dalam kehidupan keluarga maupun pribadi kita. Terpujilah Kristus, Yesus berkati orang semua, dan biarlah ibadah pada malam ini mendatangkan berkat sukacita, baik kita yang ada di rumah maupun seberapa yang hadir di rumah Tuhan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan membahas syukur persembahan kita. Adalah satu keistimewaan manakala kita datang menghadap Tuhan sambil membawa pujian syukur dan persembahan sebagai tanda sukacita. Sambil kita memberi persembahan, mari kita lakukan rindukan Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukan Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertailah kamu. Roh Kudus terus menerangi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus menerangi hatimu, untuk dengan kuasa-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Firman-Mu telah diperkatakan untuk kami sekalian, Bapa Bapa secara khusus, dan setiap keluarga rumah tangga yang ada di jemaat Bukit Karmel Batu Kota kolom 1 sampai kolom 15. Kami sungguh memahami betapa karya Allah tak dapat diselami dengan kepikiran manusia. Segala sesuatu kami lakukan hanyalah Engkau sendiri yang menilainya. Baik buruknya yang kami lakukan, Tuhan mengetahuinya. Dalam hari hidup kami, biar kami melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, dengan tidak mengharapkan pujian, penghargaan, tapi Tuhan sendiri akan mengatur segala sesuatu sesuai dengan rencana-Mu. Mordekhai, seorang figur pribadi yang benar-benar melakukan sesuatu dengan ketulusan dan kemurahan hatinya, tapi sebenarnya apa yang dilakukan itu sangat berharga di hadapan Raja maupun terlebih kepada Tuhan yang mengetahui segala perbuatan baik. Sehingga karya Tuhan telah diselami, Tuhan telah melakukan segala sesuatu, menggerakkan setiap orang untuk melakukan yang terbaik, dan hal itu terjadi di kerjaan Kersia pada saat itu. Itulah sebabnya kami saat ini, di hari-hari hidup ini, kami senantiasa melakukan sesuatu yang berharga, yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kami sebagai Bapa, sebagai imam, sebagai kepala dalam hidup rumah tangga keluarga kami selalu menunjukkan kewibawaan kami untuk mengatur kehidupan keluarga kami dengan baik, supaya kami setia melakukan firman-Mu, menjadikan hidup rumah tangga keluarga kami sebagai rumah tangga yang diberkati dengan segala potensi yang ada dalam pribadi keluarga kami masing-masing. Kami tumbuh kembangkan hal itu, kami berdayakan,
baik sumber daya kami sebagai manusia maupun sumber daya alam. Kami harus mengupayakan semuanya itu demi kepentingan dan kebutuhan kami pribadi, keluarga maupun banyak orang. Kami dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terindah dalam hidup ini. Kami dipanggil oleh Tuhan untuk membawa damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama, dan itulah yang menjadi kesukaan kami. Maka diberkatilah kami semua sebagai warga gereja demi Bukit Karmel Batu Kota, pria Kumbapa secara khusus. Diberkati kami segala upaya dan usaha dari juang kami, profesi kami yang kami lakukan di hari lepas hari. Biarlah semuanya mendatangkan berkat sukacita dalam hidup rumah tangga keluarga, dan kami akan menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, kami yang hadir pada saat ini, kami yang hadir di rumah kami masing-masing diberkati Tuhan, dan biarlah jalannya ibadah pada saat ini layak dan berkenan kepadamu. Semua rencana program yang ada di Bukit Karmel Batu Kota, rencana Komisi Pria Kumbapa diberkati Tuhan. Penatua Arthur Benaga diberkati, rekan-rekan sekerja komisi yang ada semuanya diberkati untuk sehati, sepikir, seperasaan, kompak melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Dan bila Pria Kumbapa Bukit Karmel Batu Kota eksis dalam segala rencana dan program ke depan, sambil kami menaruh percaya bahwa sesungguhnya ketika Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi kami akan mempersembahkannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, mungkin di hari ini, sejak hari kemarin, hari ini, atau minggu berjalan ini sampai hari Sabtu, ada rekan-rekan kami Pria Kumbapa secara khusus yang merayakan tahun ketambahan usia, apakah HUT pernikahan atau keluarga mereka. Tuhan berkati mereka semua, lindungi pelihara mereka semua, kasihani mereka, dan biarlah berkat sukacita akan melimpah ruah dalam hidup mereka. Mereka yang sementara bergumul dalam keadaan sakit diberkati Tuhan. Jamahan kasih sangat diharapkan Engkau menjumpai mereka, memakai para medis, dokter yang sementara merawat mereka. Tapi juga di masa-masa saat ini kami berdoa bagi mereka yang ada garda terdepan, para medis, dokter yang sementara berusaha dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia yang masih dalam rumah sakit oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhan, biar mereka diberikan semangat, kekuatan, kemampuan, hikmat, kearifan dari Tuhan. Tapi juga saudara-saudara para medis, dokter, mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Engkau memperhitungkan segala diri juang mereka, Engkau memperhatikan keluarga mereka, dan biar kasih-Mu tidak akan berkesalahan. Bapa Surgawi, rencana nafas penggunaan gereja ini sementara dilaksanakan. Pakailah komisi pembangunan, para tukang bahas yang mengerjakannya, badan pekerja, hamba-hamba Pentekostemas, semua komisi kerja panitia yang ada. Biar kami kompak seluruh warga gereja ini Bukit Karmel Batu Kota, kolom 1 sampai kolom 12, untuk senantiasa ada kerinduan bahwa pembangunan boleh selesai. Walaupun kami harus diperhadapkan dengan situasi kondisi seperti ini, tapi tidak akan menyurutkan keinginan dan kerinduan kami untuk mempersembahkan yang terbaik, terlebih dalam rangka pembangunan rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami telah memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami. Jadikanlah persembahan berguna, berbau harum di hadapan Tuhan. Pemerintah bangsa negara tercinta yang diberkati, mulai dari pusat, provinsi, Sulawesi Utara, kabupaten, kota di provinsi diberkati, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya semua diberkati, termasuk Kota Manado. Diberkati kami yang ada di Kota Manado dalam segala tugas, tanggung jawab, dan kegiatan kami. Biar kami tetap menopang pemerintah kami di Kota Manado, supaya mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapak.
Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab kita percaya Ia selalu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita serta segenap ciptaannya kini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah telah selesai.